misteri rumah kontrakan di Empat Lawang. Empat Lawang, Sumatera Selatan, sekitaran tahun 2015. Pada tahun itu adalah tahun kedua dari pernikahan Mbak Zaza dan Mas Gunawan. Dan pada tahun itulah kejadian mengerikan harus dialami pasangan suami istri yang baru saja dikaruniai momongan itu. Kisah ini berawal dari kepindahan Mbak Zaza dan Mas Gunawan ke sebuah rumah kontrakan yang berada di sekitaran di Jalan Poros, Kabupaten Patlawang, Sumatera Selatan. Rumah kontrakan yang cukup besar itu disewa Mas Gunawan dengan harga yang sangat murah sekali apabila dibandingkan dengan rumah-rumah yang dikontrakan di daerah tersebut. Rumah satu-satunya yang berdiri di sebuah lahan luas itu bisa dibilang cukup jauh dari rumah-rumah lainnya. Sebelum Mbak Zaza mengalami kejadian-kejadian yang sangat menakutkan itu, Mbak Zaza sempat memiliki firasat jika rumah yang baru saja ditempati itu memiliki penghuni yang sudah lama menghuni rumah itu. Akan tetapi, Mbak Zaza di sini mencoba untuk segera menepis semua pikiran buruknya itu dan berharap tidak mengalami kejadian yang tidak-tidak. Hari itu, sekitar pukul 2 dini hari, Mbak Zaza mendengar suara gemericik air di dalam kamar mandinya. Pada awalnya, Mbak Zaza mengira jika suara gemericik air di kamar mandinya itu adalah suara suaminya yang mungkin baru saja pulang dari dinas malamnya dan sedang membersihkan diri. Namun, Mbak Zaza di sini juga merasa aneh dengan hal tersebut karena memang biasanya Mas Gunawan akan membunyikan klakson mobilnya sebanyak 3 kali ketika sampai di depan rumah. Dan dia akan pasti mengetuk pintu rumah untuk masuk karena memang Mas Gunawan tidak membawa kunci rumah pada saat itu. Untuk menepis rasa takutnya, Mbak Zaza pun mulai kembali berpikiran positif dan menganggap jika hal itu adalah sebuah kelalaiannya untuk mematikan keran air yang ada di kamar mandi. Mbak Zaza yang tidak dapat kembali tertidur pun kala itu hanya duduk di tempat tidurnya. Dan setelah didengarnya dengan seksama sekali lagi, suara gemericik air itu pun menghilang dan suasana kini mulai terasa hening kembali. Baru saja Mbak Zaza ingin kembali tidur, tiba-tiba saja Mbak Zaza dikejutkan kembali oleh suara air yang tumpah dari arah kamar mandi. Ya, suara yang terdengar sangat mengejutkan itu pun seperti suara orang mandi. Mbak Zaza sangat yakin jika suara itu adalah suara air yang datang dari kamar mandi rumahnya yang berada di dekat dapur dan juga ruang makannya. Mas Gunawan, teriak Mbak Zaza dari dalam kamarnya. Setelah Mbak Zaza mencoba beberapa kali untuk memanggil-manggil suaminya itu, tiba-tiba suasana pun menjadi sangat hening. Bahkan suara binatang malam yang tadi terdengar ramai pun seolah menghilang dari pendengarannya. Karena merasa sangat penasaran dengan suara orang yang sedang mandi di kamar mandi belakang rumahnya itu, Mbak Zaza pun yang tidak berpikiran aneh-aneh mulai memberanikan diri untuk melihat keadaan di dalam kamar mandinya tersebut. Dan betapa terkejutnya Mbak Zaza ketika ia mendapati pintu kamar mandinya dalam keadaan terbuka dan lampu yang dalam keadaan menyala. Akan tetapi lantai di kamar mandi tersebut masih kering seolah tidak terkena air yang terdengar bergemericik ataupun basah karena suara orang yang sedang mandi tadi. Bulu kuduk Mbak Zaza pun di sini mulai meremang karena dengan jelas ia mengingat jika lampu kamar mandinya tadi dalam keadaan mati dan juga pintunya tertutup rapat. Karena mulai merasa takut, Mbak Zaza pun segera kembali ke dalam kamarnya dan mengunci pintu kamarnya lalu kembali ke atas ranjang tempat tidurnya. Jam dinding di kamar Mbak Zaza masih menunjukkan pukul 2 dini hari dan jam tersebut seolah seperti tidak bergerak, padahal Mbak Zaza merasa sudah lama terbangun. Karena merasa ada yang janggal, Mbak Zaza pun di sini segera mengambil handphonenya dengan maksud ingin melihat jam yang ada di layar handphone Mbak Zaza. Sungguh terasa sangat aneh ketika jam di layar handphone Mbak Zaza pun kala itu masih menunjukkan tepat pukul 2 dini hari.
Mbak Zaza mulai mencoba menepis rasa takutnya, kini mulai berpikir hal-hal logika, dan Mbak Zaza pun mulai merasa khawatir jika memang ada orang yang ingin berbuat jahat di rumahnya itu. Kalau memang itu tadi suara orang, kenapa lantai kamar mandi kering? Padahal jelas-jelas aku mendengar suara orang mandi tadi, bisik Mbak Zaza dalam hatinya. Setelah mulai dapat menenangkan kembali pikirannya, Mbak Zaza pun mulai kembali tidur. Dan tepat ketika azan subuh berkumandang, Mas Gunawan pun pulang dan langsung membuat Mbak Zaza terbangun. Setelah membersihkan diri dan menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, Mbak Zaza pun mulai menceritakan kejadian yang dialaminya semalam kepada Mas Gunawan. Mendengar cerita dari Mbak Zaza, Mas Gunawan yang merasa khawatir dengan istrinya yang sedang mengandung itu berinisiatif untuk mencari seorang asisten rumah tangga yang mau bekerja di rumahnya dan bersedia ikut tinggal di rumah tersebut. Mbak Zaza pun menyetujui hal itu, tapi nanti setelah usia kandungan Mbak Zaza membesar, dan untuk saat ini Mbak Zaza berpikir bahwa hal itu belum perlu dilakukan. Beberapa hari kemudian, gantianlah Mas Gunawan yang mulai mengalami kejadian-kejadian aneh di rumah kontrakannya itu. Malam itu, Mas Gunawan yang memang sedang libur dinas memilih tidur lebih awal bersama Mbak Zaza. Jam masih menunjukkan pukul 11 malam ketika Mas Gunawan mulai terbangun karena ia kaget mendengar suara berisik dari arah dapur. Mas Gunawan yang melihat Mbak Zaza kala itu masih tertidur cukup pulas di sampingnya pun kembali dikejutkan dengan suara orang yang terdengar seperti sedang beraktivitas di dapurnya. Suara kompor yang sedang akan dinyalakan pun membuat Mas Gunawan merasa bingung saat itu. Ya, suara orang yang sedang memasak itu membuat Mas Gunawan sangat penasaran dan ingin melihat secara langsung siapa orang yang sudah membuat suara bising di dalam rumahnya itu. Tanpa rasa takut sedikit pun, Mas Gunawan pun segera beranjak dari tempat tidurnya dan perlahan-lahan membuka pintu kamarnya. Mas Gunawan pun masih mendengar suara aktivitas orang memasak dari arah dapurnya. Akan tetapi, ketika Mas Gunawan sudah berjalan ke arah dapur dan hampir sampai di balik tembok ruang tengah, tiba-tiba saja suara orang yang memasak di dapur itu menghilang. Dan ketika Mas Gunawan sampai di dapurnya, semua nampak rapi, tak ada bekas orang melakukan aktivitas di dapurnya itu. Semua barang masih tertata dengan rapi dan tidak ada satupun barang yang terlihat berpindah dari tempatnya. Bingung atas apa yang dialaminya itu, Mas Gunawan pun lalu memutuskan untuk kembali ke dalam kamarnya. Namun, ketika Mas Gunawan baru saja mulai melangkah, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang tertawa cekikikan. Jelas saja suara itu pun membuat Mas Gunawan menghentikan langkahnya. Walaupun bulu kuduknya sudah meremang, suara cekikikan yang membuat nyali menjadi ciut itu berasal dari dalam kamar mandi yang bersebelahan dengan dapur. Karena suara tawa cekikikan dari sosok perempuan itu tidak kunjung menghilang, Mas Gunawan pun akhirnya bergegas untuk kembali ke dalam kamarnya. Dan ketika Mas Gunawan ingin menutup pintu kamarnya dari arah dalam, tiba-tiba Mas Gunawan melihat sosok perempuan bergaun hitam berjalan melayang ke arahnya dengan perlahan. Walaupun hanya sekilas melihat sosok penampakan dari makhluk yang tadi sudah menertawainya itu, Mas Gunawan masih dapat mengingat dengan jelas wajah pucat dan mata hitam dari sosok makhluk gaib tersebut. Rambutnya yang mekar dan panjang itu selalu membuat Mas Gunawan bergidik ngeri ketika ia mengingat kejadian itu kembali. Dan ketika Mas Gunawan sudah berhasil menutup dan mengunci pintu kamarnya, Mas Gunawan pun segera naik ke atas tempat tidurnya dan segera menarik selimutnya. Dengan tubuh gemetar ketakutan, Mas Gunawan pun akhirnya bisa tertidur hingga azan subuh berkumandang. Mas Gunawan pun memilih untuk menyimpan cerita horornya itu sendiri. Ya, ia tidak menceritakan apa yang telah dialaminya semalam. Hal itu ia lakukan dengan tujuan agar istrinya tidak ketakutan dan tidak terus terpikir akan kejadian-kejadian menyeramkan yang telah dialami mereka saat itu.
Akan tetapi, hal itu ternyata adalah sebuah kesalahan besar yang membawa Mas Gunawan dan juga Mbak Zaza mengalami kejadian-kejadian menyeramkan yang bahkan hampir saja mencelakai Mbak Zaza dan secara tidak langsung membuat kedua orang yang saling mencintai itu akhirnya berpisah. Walaupun Mbak Zaza dan Mas Gunawan sudah sama-sama mengalami kejadian janggal di rumah kontrakannya tersebut, akan tetapi keduanya masih merasa biasa saja dan bahkan belum terfikir untuk mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Setelah beberapa hari dari kejadian aneh yang menimpa mereka, Mbak Zaza pun kembali harus mengalami sesuatu yang membuatnya sangat ketakutan. Sepulangnya dari bekerja, seperti biasanya, Mbak Zaza kala itu masih sempat untuk membuatkan makan malam untuk suaminya, Mas Gunawan. Walaupun Mbak Zaza sedang mengandung, akan tetapi Mbak Zaza pun tetap beraktivitas seperti biasanya. Ketika Mbak Zaza sedang memasak di dapur, tiba-tiba saja pintu rumahnya diketuk oleh seseorang sebanyak 3 kali ketukan. Mbak Zaza yang mendengar ketukan dari pintu rumahnya tersebut pun segera berjalan ke arah depan dengan maksud ingin membukakan pintu kepada orang yang mungkin saja ingin bertamu saat itu. Namun, sesampainya Mbak Zaza di depan pintu rumahnya, Mbak Zaza pun kala itu sempat dibuat heran ketika ia mengintip dari balik jendelanya untuk memastikan siapa yang baru saja mengetuk pintu rumahnya tersebut. Dari balik jendela, Mbak Zaza tidak melihat seorang pun berada di sana. Karena didorong rasa penasaran, Mbak Zaza pun mulai membuka pintu rumah yang tadi jelas-jelas terdengar sudah diketuk oleh seseorang. Dengan tanda tanya besar di dalam benaknya, Mbak Zaza pun mulai mengedarkan pandangannya ke sekitaran, berharap jika ia menemukan orang yang tadi telah mengetuk pintunya tersebut. Namun, sampai Mbak Zaza memeriksa bagian samping rumahnya, Mbak Zaza tidak mendapati seseorang pun yang berada di sana. Karena enggan untuk berpikiran yang aneh-aneh, Mbak Zaza pun lalu memilih untuk kembali masuk ke dalam rumahnya dan melanjutkan aktivitas memasaknya. Sesampainya di dapur, ia pun kembali dibuat terkejut ketika Mbak Zaza mendapati dapurnya dalam keadaan berantakan. Padahal waktu itu tidak ada seorang pun yang berada di dalam rumahnya, dan juga pada saat itu pintu belakang rumahnya tertutup dan dalam keadaan terkunci, bahkan hampir tidak pernah dibukanya. Masih dibuat bingung dengan kondisi dapurnya yang berantakan, Mbak Zaza pun kala itu kembali mendengar orang yang mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. Karena sudah merasa kesal, Mbak Zaza pun segera berjalan kembali ke arah ruang tamu dan langsung menyibak tirai jendelanya. Betapa terkejutnya Mbak Zaza saat itu ketika ia melihat sosok perempuan bergaun hitam berdiri memunggunginya dari balik jendela. Karena mulai merasa takut, Mbak Zaza pun segera menutup kembali tirai jendela yang tadi ia sibak. Dan tanpa berpikir panjang lagi, Mbak Zaza pun segera berlari ke dalam kamarnya, lalu menutup rapat pintu kamar dan duduk di tempat tidur sambil menahan rasa takutnya. Waktu itu, padahal jam masih menunjukkan pukul 2:30 sore, tapi yang membuat Mbak Zaza tidak habis pikir adalah penampakan yang ditemuinya di waktu itu masih siang tersebut. Ya, itulah yang membuat Mbak Zaza tidak habis pikir. Penampakan yang ditemuinya kala itu masih siang. Tidak beberapa lama, Mbak Zaza terduduk diam di atas tempat tidurnya. Dia pun kala itu dikejutkan dengan suara orang yang sedang beraktivitas di dapur. Hal itu sontak membuat Mbak Zaza sangat ketakutan dan hampir saja menangis. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya, yang hanya duduk terdiam sambil terus memandangi pintu kamarnya. Dan setelah terdengar kumandang azan asar, barulah suara-suara berisik dari dapurnya itu menghilang. Dan bersamaan dengan itu, Mas Gunawan pun pulang dengan membunyikan klakson mobilnya seperti biasa. Mbak Zaza yang merasa sangat senang atas kedatangan suaminya tersebut pun segera berlari keluar dari dalam kamar dan langsung membukakan pintu. Akan tetapi, Mbak Zaza yang tahu jika suaminya itu dalam kondisi lelah, Mbak Zaza pun urung untuk menceritakan apa yang baru ia alami. "Loh, kamu masak, Bun?" ujar Mas Gunawan yang langsung berjalan ke arah dapur lalu membuka pintu kamar mandi yang ada di depan dapur itu.
Mendengar pertanyaan dari Mas Gunawan, Mbak Zaza pun segera berjalan ke arah dapurnya. Karena memang ia belum sempat membereskan barang-barang yang tadi sempat berantakan di dapurnya itu. Tapi betapa terkejutnya Mbak Zaza ketika ia melihat dapurnya kini sudah dalam kondisi rapi dan hanya terlihat bekasnya beraktivitas tadi. Sungguh, semua itu di luar dugaan Mbak Zaza. Padahal jelas-jelas tadi dia melihat dapurnya sangat berantakan sekali. Tapi tiba-tiba saja dapurnya kembali bersih dan rapi seolah-olah tidak terjadi apa-apa di sana. "Kamu kenapa sih, Bun?" tanya Mas Gunawan yang baru saja keluar dari dalam kamar mandinya. "Gak, gak apa-apa ya. Mungkin aku cuma sedikit pusing aja," jawab Mbak Zaza langsung berjalan ke arah ruang keluarga dan langsung menyalakan televisi di ruang tengah tempatnya biasa bersantai. Ketika malam tiba, giliran Mas Gunawan lah yang kembali mendapatkan teror dari makhluk gaib yang memang menghuni rumah kontrakannya itu. Malam itu, Mbak Zaza yang sudah sangat mengantuk pun memilih untuk pergi lebih dulu ke dalam kamarnya. Sementara itu, Mas Gunawan masih duduk-duduk di depan televisi menyaksikan tayangan televisi yang menurutnya bagus pada malam itu. Sekitar pukul setengah 11 malam, Mas Gunawan pun mulai merasakan ruangan tempatnya duduk tiba-tiba menjadi sangat panas. Padahal kipas angin kala itu sudah menyala sedari tadi, dan tidak lama kemudian Mas Gunawan pun mendengar suara perempuan yang samar-samar berbisik dan membuat Mas Gunawan tersentak. "Aku mau darah," ucap suara yang berbisik dan terdengar parau itu. Bulu kuduk Mas Gunawan pun sontak langsung berinding. Rasa takut mulai menyelimutinya, mulai membuatnya tidak nyaman berada di ruang tamu malam itu. Ketika Mas Gunawan ingin beranjak pergi, sekilas Mas Gunawan melihat Mbak Zaza keluar dari dalam kamarnya dan langsung menuju ke arah dapur. Setelah itu, Mas Gunawan pun mendengar suara air kran dari arah kamar mandi belakangnya menyala. Tapi setelah menyadari jika memang ada hal yang aneh, Mas Gunawan pun di sini tersentak ketika ia ingat jika di kamar tidurnya ada juga kamar mandi. Dalam hatinya, Mas Gunawan pun bertanya-tanya kenapa istrinya ini memilih pergi ke kamar mandi yang ada di dapur. Dan kecurigaan Mas Gunawan pun terbukti ketika ia membuka pintu kamarnya. Ia melihat kala itu istrinya masih terbaring di atas tempat tidurnya. Mas Gunawan yang mulai ketakutan pun dengan perlahan menutup kembali pintu kamarnya dan hendak kembali ke ruang tengah untuk mematikan televisi serta peralatan elektronik lainnya. Ketika Mas Gunawan sedang berada di ruang tengah tersebut, tiba-tiba saja Mas Gunawan mencium aroma seperti kemenyan yang dibakar dan aroma itu tercium begitu kuat. Setelah itu, Mas Gunawan mendengar suara kursi meja makan yang seolah ditarik secara bersamaan. Karena didorong rasa penasaran, Mas Gunawan pun lalu bergegas pergi ke arah dapur untuk melihat apa yang terjadi di sana. Walau sudah diselimuti rasa ketakutan, tapi Mas Gunawan pun tetap ingin mengetahui sumber suara dari arah dapur dan juga suara yang datang dari arah kamar mandi belakang. Namun, setelah Mas Gunawan berada di dapur, kala itu ia tidak mendapati apapun, bahkan kursi meja makan masih berada di tempatnya. Setelah itu, Mas Gunawan pun langsung melihat ke arah kamar mandi, dan di dalam kamar mandi pun kala itu tidak ada bekas apa-apa di sana. Belum hilang rasa keterkejutannya, tiba-tiba saja pintu rumahnya terdengar diketuk beberapa kali. Menyadari jika ini semua adalah kejanggalan, Mas Gunawan pun lalu mengambil senjatanya untuk dibawanya ke arah ruang tamu. Namun, langkah Mas Gunawan terhenti ketika sesampainya di ruang tamu ia melihat sosok perempuan bergaun hitam lusuh, berambut panjang acak-acakan sedang melayang berdiri beberapa sentimeter dari lantai dengan posisi memunggunginya. Penampakan itu jelas membuat Mas Gunawan sangat ketakutan dan hanya berdiri mematung tanpa bisa menggerakkan tubuhnya. Sementara itu, sosok perempuan bergaun hitam itu perlahan mulai membalikkan tubuhnya dan mulai menampakkan wajah seramnya. Wajah pucat dengan kulit keriput yang sebagian terlihat mengelupas itu sungguh membuat Mas Gunawan tersentak. Mata hitam dari sosok makhluk gaib itu menambah keangkeran penampakan dari sosok yang menyerupai nenek-nenek tua itu.
Kuku-kuku hitam dan panjang dari sosok makhluk gaib itu juga menambah keseramannya lagi bagi Mas Gunawan dan membuat kedua kakinya gemetar. Tak lama kemudian, jarak Mas Gunawan dengan sosok nenek tua menyeramkan itu tinggal sekitar 2 meter saja. Jantung Mas Gunawan berdetak sangat kencang ketika makhluk gaib yang sangat menyeramkan itu pun mulai mengangkat kedua tangannya yang ditumbuhi kuku-kuku hitam tajam dan panjang itu. Mas Gunawan yang mencoba berteriak pun tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun, hingga akhirnya Mbak Zaza tiba-tiba saja menepuk pundak Mas Gunawan dari arah belakang. "Ayah, ngapain berdiri di situ sendirian?" tanya Mbak Zaza yang merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh suaminya tersebut. "Ah, nggak ada apa-apa. Tadi ada orang yang mengetuk pintu rumah kita. Sudah, ayo kita masuk ke dalam kamar saja," jawab Mas Gunawan dengan suara gemetar dan langsung mengajak istrinya untuk masuk ke dalam kamar. Mbak Zaza yang masih penasaran dengan apa yang terjadi meminta Mas Gunawan untuk menceritakannya. Namun, Mas Gunawan yang memang masih ketakutan ketika ia mengingat sosok makhluk gaib perempuan yang sangat menyeramkan itu memilih diam dengan tubuhnya yang masih gemetar. Keesokan harinya, Mas Gunawan pun mengalami demam dengan suhu tubuh yang sangat tinggi. Mbak Zaza yang khawatir dengan keadaan suaminya tersebut akhirnya meminta izin cuti dari tempatnya bekerja untuk merawat Mas Gunawan yang memang kondisinya tidak sehat. Di siang harinya, Mas Gunawan yang kala itu sedang tertidur pulas karena sudah meminum obat yang diberikan oleh istrinya pun kembali mengalami mimpi seram yang membuatnya berteriak ketakutan. Di dalam mimpinya itu, Mas Gunawan pun kembali didatangi oleh sosok makhluk gaib perempuan yang sangat menyeramkan. Sosok yang memang sudah ia lihat secara langsung tadi malam itu pun kembali mendatangi Mas Gunawan dan mencoba mencekiknya sambil terus mengucapkan kalimat yang membuat Mas Gunawan bertambah ketakutan. "Aku mau darah segar," ucap sosok makhluk menyeramkan itu sambil lidahnya menjulur panjang. Ketika leher Mas Gunawan mulai terasa panas dan juga dadanya terasa sesak akibat tidak dapat bernafas, Mas Gunawan pun lalu meronta sejadi-jadinya. Hal itulah yang mungkin membuat Mas Gunawan terdengar mengigau dan terus saja meracau tidak jelas di siang hari itu. Mendengar suaminya mengigau dan terus berteriak-teriak, Mbak Zaza pun lalu membangunkan Mas Gunawan yang pada saat itu memang hampir masuk waktu azan zuhur. Mas Gunawan pun terbangun dengan keringat yang membasahi seluruh tubuhnya dan juga pakaian yang dikenakannya. Setelah mengalami mimpi yang sangat menyeramkan itu, Mas Gunawan pun tidak lagi mendapati gangguan apapun di rumah kontrakannya tersebut. Begitu juga dengan Mbak Zaza yang usia kandungannya kala itu mulai menginjak usia 4 bulan. Semua terlihat baik-baik saja, seolah tidak pernah terjadi apapun di dalam rumah itu. Hingga akhirnya, kejadian yang benar-benar tidak dapat dilupakan Mbak Zaza dan nyaris mencelakainya pun terjadi pada minggu berikutnya. Sekitar pukul 4 sore, Mbak Zaza yang sudah pulang dari tempatnya bekerja pun segera membersihkan diri di dalam kamar mandi yang berada di dalam kamarnya. Semua pun nampak normal dan tidak ada hal-hal yang memunculkan kecurigaan dari Mbak Zaza. Setelah selesai mandi, Mbak Zaza pun bergegas untuk makan. Ya, makanan yang tadi dibelinya di warung makan langganannya itu. Setelah selesai makan, Mbak Zaza pun lalu bersantai di ruang tengah sambil menonton televisi. Baru beberapa menit Mbak Zaza duduk di ruang tengah sambil menonton TV, tiba-tiba saja Mbak Zaza diserang rasa kantuk yang luar biasa. Padahal sore itu jam masih menunjukkan pukul 5 sore. Mbak Zaza yang memang sudah tidak kuat lagi untuk menahan rasa kantuknya itu pun tiba-tiba saja memejamkan matanya dan seolah sangat sulit untuk membukanya kembali. Rasa kantuk yang luar biasa yang memang baru kali ini ia alami itu sungguh membuat Mbak Zaza tidak berdaya. Baru sebentar saja Mbak Zaza memejamkan kedua matanya itu, tiba-tiba Mbak Zaza merasakan bulu kuduknya meremang setelah ia mencium bau harum aroma bunga melati. Tidak berselang lama, datanglah sosok perempuan yang tiba-tiba saja muncul di hadapan Mbak Zaza.
Mbak Zaza yang sangat yakin jika apa yang ia alami itu hanyalah sebuah mimpi, berusaha dengan sekuat tenaga untuk terbangun dan membuka kedua matanya. Namun, hal itu sangat sulit dilakukan oleh Mbak Zaza. Rasa kantuk yang tidak tertahankan membuat kedua matanya sulit sekali untuk terbuka. Sosok makhluk yang bergaun hitam serta berwajah pucat dengan sebagian kulit yang telah mengelupas itu pun terus mendekat ke arah Mbak Zaza yang kala itu sedang terbaring di sofa ruang tamunya. Sosok makhluk yang sangat mengerikan itu terus mendekat ke arah tubuh Mbak Zaza yang sedang terbaring tak berdaya sambil terus tertawa cekikikan. Ya, sosok perempuan dengan rambut panjang dan acak-acakan itu perlahan sudah berada tepat di atas tubuh Mbak Zaza. Sosok makhluk menyeramkan yang memiliki mata hitam dan juga kuku-kuku panjang dan tajam itu pun langsung menindihi tubuh dari Mbak Zaza. Hal itu pun membuat Mbak Zaza merasa sangat kesakitan, tepat di bagian perutnya. Sambil tertawa cekikikan, sosok makhluk gaib yang menyerupai perempuan tua yang sangat menyeramkan itu pun mulai meremas perut dari Mbak Zaza dengan menggunakan kuku-kuku hitam tajamnya. Sosok tersebut pun berbisik kala itu sambil tertawa dan membuat Mbak Zaza merasakan kesakitan bercampur dengan rasa ketakutan. "Aku suka darah segar ini. Aku suka sekali," ujar sosok makhluk gaib perempuan yang sangat menyeramkan itu. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi tubuh Mbak Zaza karena rasa sakit yang dirasakan di bagian perutnya melebihi rasa sakit ketika seorang perempuan mengalami haid pertamanya. Tanpa ampun lagi, sosok makhluk gaib itu terus saja memutar-mutar tangannya yang berkuku tajam itu di atas perut Mbak Zaza. Mbak Zaza pun tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Ia yang sadar jika dirinya saat itu sedang tertidur pun berusaha dengan keras untuk lepas dari cengkraman sosok makhluk gaib menyeramkan yang kini sudah duduk menindihi tubuhnya. Dengan sekuat tenaga, Mbak Zaza pun mencoba membuka kedua matanya yang terasa sangat berat karena rasa kantuk yang begitu hebat masih ia rasakan. Ingin sekali Mbak Zaza berteriak sekuat tenaga, tapi mulutnya seolah terkunci hingga Mbak Zaza pun tak mampu untuk membukanya. Di dalam hatinya, Mbak Zaza pun mulai membacakan ayat-ayat suci yang ia hafal sambil terus menahan rasa sakit di bagian perutnya akibat kuku-kuku hitam panjang dan juga tajam itu yang masih terus saja mencengkram perut Mbak Zaza dan memutar-mutarnya. Ketika Mbak Zaza mulai dapat menguasai diri dan mulai dapat membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan baik, Mbak Zaza pun kala itu mendengar suara klakson mobil Mas Gunawan. Dan tidak berselang lama, Mas Gunawan pun mengetuk pintu rumahnya dan barulah di saat itu Mbak Zaza pun dapat berteriak dengan sangat kencang dan dengan sekejap mata sosok makhluk menyeramkan itu pun lalu menghilang dari pandangan mata Mbak Zaza. Mendengar suara teriakan dari dalam rumahnya, Mas Gunawan pun kala itu menjadi panik dan berusaha untuk mendobrak pintu rumahnya. Tapi Mbak Zaza yang memang sudah dapat tersadar kembali pun dengan perlahan mulai merangkak ke arah ruang tamunya untuk berusaha membuka pintu rumahnya. Pada saat itu, Mbak Zaza pun masih merasakan jika sosok makhluk gaib menyeramkan itu masih ada di belakangnya untuk mengikutinya. Tapi Mbak Zaza tidak memperdulikannya. Mbak Zaza terus saja berteriak memanggil-manggil suaminya sambil terus bergerak menyeret tubuh lemahnya ke arah pintu depan rumah. Setelah itu, ia pun berusaha untuk membuka pintu rumahnya. Mbak Zaza pun akhirnya menangis sejadi-jadinya di pelukan suaminya. Dengan bercucuran keringat dan berlinang air mata, Mbak Zaza pun terus memeluk erat tubuh suaminya itu sambil terus berkata takut. Mas Gunawan yang mengetahui jika istrinya ini sudah mengalami kejadian janggal pun segera membawanya ke dalam kamar dan berusaha untuk menenangkannya. Dan ketika Mbak Zaza mulai duduk di atas tempat tidurnya, Mbak Zaza pun kala itu dibuat sangat terkejut ketika ia melihat ke arah jam dinding yang ada di dalam kamarnya. Kala itu jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mbak Zaza yang merasa hanya sebentar ketika ia tertidur dan langsung ditindihi sosok menyeramkan tadi tidak menyangka jika ternyata dirinya sudah ditindih oleh makhluk gaib perempuan tua yang sangat menyeramkan tadi selama 4 jam lamanya.
Dan selama 4 jam lamanya itu juga, Mbak Zaza pun harus menahan rasa sakit di bagian perutnya akibat tangan berkuku tajam dari sosok makhluk gaib tadi yang terus meremas dan memutar-mutar tangannya di bagian perut Mbak Zaza. Karena sudah merasa sangat kelelahan, Mbak Zaza pun yang sudah tenang dan sudah mulai bisa menceritakan kejadian janggal yang sangat mengerikan itu kepada suaminya, akhirnya ia pun dapat tertidur dengan pulas. Bahkan Mbak Zaza pun tidak lagi ditemui sosok menyeramkan itu di dalam mimpinya. Dan rasa sakit hebat di bagian perutnya kini hilang dan tidak ia rasakan lagi. Ketika pagi datang, Mbak Zaza pun di sini kembali berteriak kencang karena ia melihat darah yang mengalir deras di kedua kakinya. Mas Gunawan yang menyadari hal itu pun langsung membawa Mbak Zaza ke dalam mobilnya dan segera membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit dan segera mendapatkan serangkaian penanganan medis, Mbak Zaza dan Mas Gunawan pun kembali dikejutkan dengan sebuah kabar buruk yang mengatakan jika Mbak Zaza telah mengalami keguguran. Hal itu tentu saja membuat Mbak Zaza pun menjadi depresi berat karena ia harus kehilangan calon buah hatinya yang disebabkan oleh makhluk gaib yang ada di rumah kontrakannya itu. Karena kondisi kesehatan Mbak Zaza pun semakin memburuk, selepas Mbak Zaza dibawa ke rumah sakit, Mas Gunawan pun lalu membawa Mbak Zaza untuk menemui seorang kiai yang ada di daerah itu. Menurut kawan-kawan dari Mas Gunawan, kemungkinan besar Menurut kawan-kawan dari Mas Gunawan, kemungkinan besar Mbak Zaza sudah diganggu oleh makhluk-makhluk gaib yang ada di rumah kontrakan yang baru saja beberapa bulan itu ditempatinya. Pada keesokan harinya, Pak Kiai yang bernama Karim mendatangi rumah kontrakan Mas Gunawan dan Mbak Zaza. Bersama dua orang muridnya, Kiai Karim pun sungguh tersentak ketika ia baru saja sampai di depan rumah yang ditempati pasangan suami istri tersebut. Astagfirullah, kenapa kalian merasa betah sekali tinggal di rumah ini? Apakah kalian tidak menyadari betapa berbahayanya rumah ini bagi kalian? Ujar Kiai Karim yang membuat Mas Gunawan dan juga Mbak Zaza terdiam seribu bahasa. Kami tidak tahu kalau ini berbahaya buat keselamatan kami, Kiai. Walaupun memang kami sudah sering mendapatkan kejadian-kejadian janggal di rumah, tapi benar, kami berdua tidak akan terfikir jika itu akan sampai mengancam keselamatan bahkan nyawa kami, balas Mas Gunawan mencoba untuk menjelaskan. Calon anak yang dikandung oleh mbaknya ini sudah diambil oleh kuntilanak yang ada di kamar mandi itu, Mas. Dulunya, di kamar mandi itu terdapat sebuah pohon beringin besar, dan di pohon itulah sosok kuntilanak itu tinggal hingga akhirnya pohon itu ditebang. Sosok makhluk gaib itu lalu menempati kamar mandi yang ada di belakang rumah ini, ujar Kiai Karim menjelaskan kepada Mas Gunawan. Istri Mas Gunawan ini harus segera diobati karena sosok gaib itu sudah bersarang di tubuhnya saat ini, imbu Kiai Karim lagi. Baik, baik Pak Kiai. Saya minta tolong agar istri saya bisa disembuhkan kembali dan kesehatan akan kembali normal lagi, jawab Mas Gunawan yang merasa sedih atas kejadian yang sudah dialami oleh istrinya tersebut. Dan selain itu, sebaiknya kalian berdua juga harus pindah dari rumah ini karena selain ada sosok kuntilanak yang sudah berhasil merebut janin yang ada di kandungan Mbak Zaza, ada lagi juga sosok makhluk gaib yang memang sudah bermukim lama di rumah ini. Selain ada sebuah pohon besar, di rumah ini dulunya juga ada kuburan orang Cina yang tidak pernah dipindahkan secara nyata dan gaib. Dan sosok makhluk gaib itulah yang terkadang membuat suara-suara gaduh di sekitaran dapur di rumah ini, ujar Kiai Karim lagi menjelaskan. Setelah mendapatkan beberapa kali pengobatan dari Kiai Karim, kesehatan Mbak Zaza pun kembali normal lagi. Dan setelah itu, Mbak Zaza dan juga Mas Gunawan pun memilih untuk meninggalkan rumah kontrakannya tersebut. Mereka memilih untuk tinggal di asrama kepolisian yang ada di kota itu. Setelah pindah rumah, Mbak Zaza pun lalu memilih untuk berhenti dari pekerjaannya di Kesatuan Polisi Pamong Praja di kota Empat Lawang, Sumatera Selatan.
Sementara itu, Mas Gunawan sang suami pun tetap berdinas di kesatuannya seperti biasa. Ya, Mbak Zaza memilih untuk berhenti dari pekerjaannya untuk menjalani serangkaian program kehamilan. Namun, setelah 2 tahun lamanya mencoba menjalani berbagai macam program kehamilan, akhirnya Mbak Zaza pun pasrah ketika usahanya untuk hamil kembali belum juga membuahkan hasil. Dan pada tahun 2018, Mbak Zaza pun memutuskan untuk berpisah dengan Mas Gunawan. Itu semua dikarenakan Mbak Zaza yang tidak juga kunjung mendapati momongan. Keputusan untuk berpisah itu diambil oleh Mbak Zaza karena memang kala itu ada tekanan juga dari pihak keluarga Mas Gunawan yang selalu saja berkata jika Mbak Zaza ini mandul dan tidak dapat memiliki keturunan. Mbak Zaza yang memang sudah terlanjur kesal pun akhirnya memilih diam dan meminta kepada Mas Gunawan untuk berpisah secara baik-baik. Pengalaman mistis yang dialami oleh Mbak Zaza ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa hal gaib itu memang benar nyata adanya dan seharusnya kejadian-kejadian mistis yang menimpa seseorang sebaiknya diceritakan saja agar tidak menyebabkan hal-hal lain yang bisa saja mencelakakan orang-orang di sekitar kita. Seandainya saja waktu itu Mas Gunawan lebih terbuka dan mau menceritakan kejadian mistis yang telah dialaminya itu, mungkin saja Mbak Zaza tidak akan kehilangan calon buah hatinya. Dan jika saja Mbak Zaza juga berkata jujur akan ketidaknyamanannya berada di rumah yang baru dikontrakan tersebut, mungkin kejadian yang sangat menakutkan itu tidak akan pernah terjadi kepada mereka. Dan kemungkinan juga tidak bisa hamilnya Mbak Zaza adalah faktor karena masih ada energi gaib jahat yang menutupi rahimnya. Hal itu mungkin saja terjadi karena kejadian yang sudah dialami oleh Mbak Zaza kala itu jelas-jelas terjadi dan memang makhluk gaib menyeramkan itu sudah mengincar janin yang ada di dalam kandungan Mbak Zaza kala itu. Walaupun begitu, mungkin perpisahan yang harus terjadi antara Mas Gunawan dan Mbak Zaza adalah bagian dari takdir kehidupannya masing-masing. Saat ini, Mas Gunawan pun sudah memiliki seorang istri lagi dan juga sudah dikaruniai seorang putra. Begitu juga dengan Mbak Zaza, walaupun belum bisa memiliki momongan yang lahir dari dalam rahimnya sendiri, namun Mbak Zaza di sini mendapatkan 3 anak sambung yang sangat ia sayangi. Ya, semua itu terjadi setelah Mbak Zaza memilih untuk menikah dengan seorang duda beranak 3 yang istrinya telah meninggal dunia. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang sangat menarik ya, dan asli ini horornya dapet banget karena kisah tentang rumah angker itu selalu menarik ya, dan relate gitu dengan kejadian sehari-hari karena keseharian kita kan pasti di rumah, lebih banyak di rumah. Dan kisah yang luar biasa ini dikirimkan oleh salah satu subscriber kami yang bernama Rinza Gunawan di Kabupaten Patlawang, Sumatera Selatan. Halo Mbak Rinza, luar biasa kisahnya ya. Dan kisah yang luar biasa ini yang diangkat dari kisah nyata ini bertambah lagi menarik setelah dibesut ya oleh salah satu penulis favorit kita, yaitu Mas Untung Prasetyo. Luar biasa, terima kasih sekali lagi ya Mas Untung Prasetyo atas bantuannya dalam menuliskan kembali kisah ini sehingga lebih nikmat ya, lebih dapat nih feel horornya, dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya. Dan di sini kalau memang perjalanan ketika ini saya lebih menyoroti ketika perceraian itu harus terjadi ya, ini memang sudah digariskan, dan semoga kedua belah pihak bahagia dengan pasangan yang barunya masing-masing sampai nanti ya, amin ya robbal alamin. Dan itu tidak perlu disesali sih karena memang sudah terjadi, dan apalagi itu atas permintaan dari Mbak Rinza sendiri atau Mbak Zaza, biasa dipanggil Mbak Zaza sendiri ya. Yang ternyata Mbak Rinza ini sendiri adalah seorang polisi pamong praja ya, atau Satpol PP yang bertugas di Kabupaten Patlawang. Luar biasa, cewek tapi masih bekerja seperti itu, tapi akhirnya memutuskan untuk menyudahi karirnya dan fokus untuk mengurus rumah tangga.
Itu juga keputusan yang keren sih. Dan saya membawakan ini dapat banget feel-nya karena memang saya tahu daerah sana ya, daerah Empat Lawang ini, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan ini, karena kebetulan istri saya berasal dari Sumatera Selatan juga, nggak jauh ya dari Empat Lawang, dia itu di Pagar Alam. Ada nggak yang dari Pagar Alam di sini, teman-teman ya? Jembeki Tegale, Jembeki Tegale. Dan ya saya kalau saya asli, tidak ada daerah Sumatera, tapi ya saya mengerti lah ya ucapannya, tapi untuk mengembalikan kata-katanya saya kurang paham. Dan dari tim kami sendiri, dari tim Ilo Bercerita sendiri, 2 orang ini yaitu dari Kabupaten Pathlawang di Lintang ya, di pasar Pendopo lebih tepatnya. Jadi saya dapat banget feel ya, karena beberapa kali juga pernah ke sana. Daerahnya panas ya, daerahnya panas, tapi pemandangannya indah banget, keren banget. Dan di sana adalah hasil buminya yaitu rata-rata kopi ya, kebanyakan kopi. Kopinya enak banget dari sana. Luar biasa. Dan sekali lagi semoga teman-teman semua terhibur ya atas kisah yang barusan kami bawakan, khususnya para pecinta penikmat horor dan lebih khususnya dari para subscriber Ilo Bercerita. Dan silakan buat yang mungkin punya komentar lain bisa ditulis komentarnya di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan tidak lupa juga kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh teman-teman yang selalu setia hadir, yang selalu setia untuk mendukung kami untuk kemajuan channel ini. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan silakan mungkin yang mau seperti Mbak Rinza ya, yang memang mau kisahnya dibawakan seperti Mbak Rinza, bisa dikirimkan saja ke kami, ke nomor telepon kami, ke WhatsApp aja ya. Yang ada di nomor teleponnya di bawah sini. Dan silakan bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang baru bergabung, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Buat yang sudah lama bergabung juga, kan ada tuh yang kadang-kadang ternyata, oh iya saya belum subscribe ya, diklik tombol merah subscribe-nya. Dan jangan lupa lonceng notifikasi diklik agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya, yang mana kami upload untuk channel Ilo Bercerita. Kami upload di setiap malam, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat yang suka dengan videonya tadi ya, bisa diklik tombol like-nya juga. Boleh dong di-share juga videonya ke teman-teman yang lain atau saudaranya agar merasa terhibur juga. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya tadi saya ada kesalahan dalam berkata-kata, ataupun dalam pembawaan kisahnya tadi ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor, yang masih bersama saya Ilo. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.